Bu Guru Supriyani, betapa kasihan karena niatnya untuk mendisiplinkan, niatnya supaya mengubah anak tidak nakal menjadi anak yang bagus, tetapi justru salah langkah. Mengapa Guru Supriyani, Ibu Supriyani ini salah langkah? Karena dalam pikirannya bahwa mendisiplinkan itu satu-satunya adalah lewat kekerasan. Dan orang tua terlalu campur tangan, terlalu jauh akibat kata pemukulan dan laporan anaknya. Ini ibarat si malakama. Tapi bagaimana sebenarnya mendidik yang hebat itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Ibu Supriyani, guru honorer di daerah Sulawesi Tengah, tentu menjadi pelajaran bagi guru-guru lain. Pelajaran pertama bahwa guru tidak steril dengan aturan berbangsa dan bernegara. Sekarang ini sudah aturan kita tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh melukai anak. Tentu ini harus diperhatikan. Yang kedua, campur tangan orang tua terlalu protek terhadap anaknya, sehingga seolah-olah orang tua ini tahu ilmu mendidik, tetapi justru melukai harga dirinya. Harga diri itu adalah hanya karena luka sedikit, tetapi justru masuk ke persidangan. Tentu tujuannya untuk pembelajaran, tetapi tidak segitunya. Seharusnya masuklah ke dalam dewan etik atau dewan kode etik guru dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apa sih masalah utamanya? Satu, pembelajaran sekarang ini sudah tren dari perjalanan teori mental yang didukung oleh guru sebagai tokoh sentral dan murid tidak boleh melanggar aturan-aturan dari guru itu, sebab kalau melanggar dia harus berdosa, bergeser ke behavioristik, yaitu konsep pembelajaran lewat pembiasaan, pendisiplinan, lewat stimulus respon. Stimulus responnya itu bisa lewat pendisiplinan, dan pendisiplinannya masih gaya penjajah lewat marah, lewat membentak, lewat melukai. Nah, dari situ bergeser ke kognitif. Kognitif itu muncullah PR, pekerjaan rumah. Anak diberi pekerjaan rumah, anak suruh membedah, anak suruh menghafalkan, dan seterusnya. Dari behavioristik ke kognitif, dan era kognitif sekarang sudah lewat. Era kognitif sekarang sudah ditambahi, diisi oleh era konstruktif. Nah, era konstruktif ini yang harus dipegang betul oleh guru, bahwa anak adalah orang yang punya energi, orang yang punya potensi, orang yang bisa berperan sebagai manusia yang manusiawi ketika disentuh dengan kemanusiawian. Jadi belajar itu sudah tidak lewat pendisiplinan era stimulus respon, tetapi pendisiplinan berdasarkan kesadaran. Nah, ini perlu teknik mengajar tertentu supaya tidak terjadi Bu Supriyani yang lainnya, supaya tidak ada yang lainnya masuk penjara, tidak ada lainnya yang disidangkan. Tentu guru-guru harus segera transformasi, revolusi gaya mengajar. Apakah bisa, Pak? Sangat bisa. Saya sudah membuktikan berbagai model, berbagai tempat, dan berbagai macam, sangat bisa. Bagaimana mengajar pendisiplinan itu tidak lewat kekerasan, tidak lewat ancaman, tidak lewat kemarahan, tetapi pendisiplinannya lewat kesadaran sebagai seorang manusia.
Nah, era konstruktif itu maka di sekolah muncullah kurikulum berbasis proyek, sehingga namanya proyek P5. Itu arahnya ke konstruktif. Nah, pengamatan guru, motivasi guru, ilmu konseling, ilmu pemahaman peserta didik, itu harus diperkuat. Lalu yang kedua adalah ilmu cara. Sebenarnya kan 4 saja itu langkah mengajar hebat itu seperti yang tercantum dalam 4 kompetensi kan. Yang pertama kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis artinya guru punya kompetensi dan punya skill untuk mendidik, mengembangkan strategi belajar mengajar, mengembangkan evaluasi, merencanakan sampai pada bagaimana membangun sebuah model pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran. Dan metode pembelajaran yang dihasilkan sekarang banyak, ada ribuan metode pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi bukan jalan satu-satunya, era bioeuristik sudah lewat. Era stimulus respon sudah lewat. Itu sudah masa lalu karena memang peninggalan penjajah. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu guru dituntut untuk bagaimana bersifat terbuka, inklusif. Anak semua harus sama di mata seorang guru. Guru bisa mengubah anak nakal menjadi tidak nakal tanpa kekerasan, tanpa bentakan, tanpa melukai. Kompetensi sosial ini dibangun dengan cara bagaimana guru berhubungan dengan muridnya, berhubungan dengan sesama guru, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan yang lainnya. Maka kasus Bu Supriyani, seharusnya Bu Supriyani itu melakukan kompetensi sosial, berhubungan dengan orang tuanya, bagaimana anak bapak begini, jauh usah main kekerasan. Karena kekerasan itu sudah sangat bahaya bagi guru, karena endingnya adalah persidangan. Nah, kompetensi ketiga, itu adalah potensi kepribadian. Jadi seorang guru modern, dia paham betul bagaimana menjaga perasaan, bagaimana membangun sebuah kejujuran, bagaimana membangun sebuah kedisiplinan, bagaimana membangun kepribadian yang sangat berperan di tengah siswa, di tengah orang tua, di tengah guru, dan membangun sikap-sikap, citra-citra diri dalam bentuk berbuat baik hati, menghargai, dan kompetensi kepribadian ini sangat penting. Nah, yang keempat itu adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu didukung oleh profesi guru selaku pembidangan. Contoh, kalau saya guru bahasa Indonesia, maka kompetensi profesional saya menguasai betul apa itu bahasa Indonesia, kalimat, ejaan, paragraf, dan saya secara profesional mengembangkan ilmu secara terus-menerus. Nah, kalau bagi Bu Supriyani tentu profesionalnya adalah paham betul tentang ke-SD-an, paham betul tentang karakteristik perkembangan anak. Nah, itulah 4 kompetensi sebagai modal dasar. Tapi kompetensi saja tidak cukup. Supaya Bu Supriyani yang lainnya aman, di samping harus punya 4 kompetensi tadi, dia harus punya skill. Skill apa itu? Skill kepemimpinan. Bagaimana memimpin diri sendiri, memimpin anak-anaknya, memimpin lingkungannya. Skill kepemimpinan ini perlu dikuati oleh seorang guru. Nah, berikutnya adalah skill komunikasi. Skill komunikasi ini dipentingkan bagi guru supaya terjadi persepsi yang sama, supaya terjadi keterpahaman yang sama. Ini sangat penting skill komunikasi. Nah, berikutnya adalah skill informasi. Jadi Bu Supriyani ini seharusnya memang harus menimba banyak informasi sampai pada titik informasi perkembangan terakhir. Nah, ini akan menarik. Nah, yang keempat adalah skill pengemasan media. Jadi bagaimana mendisiplinkan anak tanpa harus dipukul bisa. Ini PR bagi guru.
Tapi saya selaku individu iba dan turut bersedih dengan Bu Supriyani yang salah langkah tetapi malah jadi korban. Dan untuk orang tua, sudahlah dimaafkan begitu, nanti ke depan kita atur bersama. Orang tua kan juga pendidik. Pendidik anaknya, pendidik dirinya, dan pendidik masyarakat. Nah tentu untuk meluruskan undang-undang. Karena ada undang-undangnya supaya jera, tetapi kan tidak sampai berkepanjangan. Nah kita berharap Bu Supriyani segera selesai dan tidak muncul Bu Supriyani yang lainnya. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.